واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nama ya ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita insyaallah akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Thalathah, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita dari apa yang telah kita kaji dari kitab ini, kita sudah menyelesaikan pembahasan terakhir adalah tentang al-aslu tsani, yaitu mengenal agama bidalil, ya, dengan mengenal agama dengan dalil-dalilnya. Maka otomatis kita masuk kepada landasan pokok yang ketiga, dan ini pokok yang ketiga dari tiga landasan utama yang kita kaji ini, di mana al-aslul awal yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Al-aslul tsani yaitu mengenal ma'rifatuddin, mengenal agama, dan yang terakhir ini adalah al-aslul tsalits, yakni ma'rifatun nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah taala, ma'rifatun nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail alaihi salam ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam wa lahu min al-umri 63 sanah minha 40 qabla nubuwah wa 23 nabiyyan wa rasulan nubi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir wa baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah. Kita cukup sampai sini dulu ya. Perkataan beliau, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdullah Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan hadza huwal aslu tsalits minal usuli allati yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuha. Ini adalah merupakan landasan pokok yang ketiga dari kitab Thalathatul Usul, atau dari tiga landasan pokok utama yang wajib diketahui oleh setiap hamba. Wa hadzal aslu ta'ti ma'rifatuhu ba'da ma'rifatil 'abdi rabbahu wa dinahu. Dan pondasi yang ketiga ini tentunya datang setelah kita mengenal pondasi yang pertama dan kedua, yaitu mengenal seorang hamba, mengenal Rabbnya dan juga agamanya. Lianna huwal wasitatu nabiyina wa bainallah azza wa jalla. Dan pondasi yang ketiga ini, yaitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan ya wasilah, ya, penyampai, penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu walladzi yasra'u syara'i'a wa yuhkimul ahkam, di mana Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mensyariatkan syariat-syariat dalam agama Islam ini dan menetapkan hukum-hukumnya. Wala yumkin, kata beliau, dan tidak mungkin kita bisa mengenal hukum-hukum, ya, syariat-syariat tersebut illa an tariqi hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan li'annana la nastati an na'rifa rabbana an tariqis sam. Karena sungguhnya kita ini tidak akan mampu untuk bisa mengenal Rabb kita dari hanya sekedar jalan mendengar, ya. Wala an na'rifa dinina, dan kita pun tidak bisa mengenal, ya, tidak akan mampu mengenal agama kita ini illa biwasitatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui jalannya beliau, wasilah beliau. Bal, kata beliau, bahkan wala yumkin an nakuma bi ibadatillah alal wajhil matlub, dan tidak akan mungkin, ya, ibadah ini bisa kita tegakkan
ya, beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah inginkan, ya, illa an tariqin Nabi SAW, kecuali dengan jalan, ya, syariat atau cara ibadah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ibadatu, kata beliau, dan ibadah itu laha ruknan. Ibadah itu memiliki dua rukun. Sebagaimana yang kita pahami, yang pertama adalah apa? Al-ikhlas. Ibadah yang benar kalau didasari dengan keikhlasan. Dan syarat yang kedua atau rukun yang kedua, ibadah itu benar dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atau membuahkan pahala di sisinya manakala kita al-mutaba'ah, mengikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya kata beliau, lanjutkan perkataannya, wala yumkin lil insani, maka tidak akan mungkin seseorang ayya'budallah, dia bisa beribadah kepada Allah ala ilmin wa basiratin, di atas ilmu, ya, wa takunu ibadatu sahihah makbulah, dan ibadahnya itu benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, illa an tariqi, ya, talaqi minan Nabi SAW, kecuali dengan jalan dia ibadah itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka dari sini ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pondasi yang ketiga ini, itu mengenai Nabi SAW, ini jelas sangat kita butuhkan. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, di mana ini menunjukkan bahwasanya kita sangat butuh kepada Nabi SAW. Kita sangat butuh untuk mengenal Nabi SAW karena berkaitan erat dengan bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan kebutuhan kita, ya, terhadap Nabi kita Muhammad SAW dengan cara mengenal beliau, ya, itu sebenarnya lebih kita butuhkan, ya, hakikatnya lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Kenapa demikian, al-ikhwah? Karena makan dan minum, kalaupun kita tidak memenuhi buat tubuh kita, dan ini karena makanan dari jasad kita, tubuh kita, itu kalau kita tidak makan dan minum, itu kerugiannya hanya sifatnya duniawi, ya kan? Pasti kalau nggak makan apa? Sakit. Ujung-ujungnya apa? Parah-parahnya mati karena kelaparan. Itu kerugiannya hanya sifat duniawi. Akan tetapi kalau kita tidak mengenal Nabi SAW, dan ini otomatis tak mengenal Nabi berarti tidak mengenal petunjuknya, hidayahnya, sunnah-sunnahnya, maka otomatis kerugiannya bukan hanya di dunia, melainkan juga nanti di akhirat. Di dunia dia rugi karena jauh dari petunjuk Nabi SAW, ya, sesat, ya. Karena Nabi mengatakan, ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh selain dengan Al-Qur'an kepada sunnah Nabi SAW. Ya, bahkan Nabi menjamin kalau kita berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah, lan tadilu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Dan Allah juga mengatakan ketika kita terjadi perselisihan, ya, mungkin perselisihan dalam urusan agama dan apapun, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala solusinya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kerugian di dunia. Begitu juga kelak kerugi di akhirat. Karena apa? Kita akan menuai kerugian lantaran kita di dunia jauh dari hidayah petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur ketika Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Ini merupakan bagian nikmat dan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, khususnya umat Islam. Dan ini yang sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin, ya, id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, merupakan karunia terbesar, nikmat yang terbesar ketika Allah mengutus kepada umat ini seorang rasul. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ini mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan sunnah-sunnahnya yang sebelumnya kita berada di atas kesesatan, yang dengan kesesatan yang sangat jauh, ya. Bahkan ayo ikhwah, keberadaan atau adanya Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya aja bermanfaat bagi kita orang muslim, karunia terbesar bagi orang muslim, bahkan bagi seluruh alam, ya. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali agar menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Maka ini menunjukkan ya, kita sangat butuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena besarnya karunia dengan diutusnya beliau. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fatadammanu khamsata umur. Ya. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengandung 5 perkara. Artinya bagaimana kita dikatakan mengenal Nabi SAW kalau kita mengenal 5 perkara ini. Ya. Al-awwal kata beliau, yang pertama ma'rifatu nasaban. Kita butuh mengenal nasab beliau. Dan perlu kita ketahui bahwasanya beliau ini adalah merupakan asrafun nasi nasaban. Manusia yang paling baik nasabnya, ya. Manusia yang paling mulia dan paling baik nasabnya. Bahkan hampir seluruh para nabi dan rasul semua nasabnya berasal dari nasab yang baik, ya. Dan ini merupakan keutamaan para nabi dan rasul dibandingkan manusia biasa. Dan ini sebagaimana diakui oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan dulunya ketika beliau masih musyrik, ya, belum menerima Islam. Pernah ditanya oleh siapa? Herakl, raja Heraklius, ya, Malik Rum, rajanya dari bangsa negeri Romawi. Dia bertanya tentang apa? Tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang mereka tidak menyukainya. Karena ketika itu, ketika kaum muslimin pergi ke Herakl, ya, orang kafir ini, orang Quraisy ini menyatakan ya kebencian kepada Nabi SAW. Lalu ditanya, emang siapa sih Muhammad itu yang kau anggap gila? Orang ini siapa? Ya, maka Herakl bertanya kepada Abu Sufyan dengan pertanyaan, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya orang ini yang kau benci, yang kau musuhi di kaum kalian? Maka jujur Abu Sufyan mengatakan huwa fina dzu nasabin. Dia ini kalau dari segi nasab yang baik, ya. Dari nasab yang baik. Karena bapak beliau, kakek beliau, bahkan seterusnya kakek-kakek beliau itu adalah merupakan tokoh-tokohnya orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang tokoh-tokoh kafir Quraisy, ya. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya beliau merupakan berasal dari nasab yang terbaik, ya. Dan beliau ini, ya, di sini disebutkan ma'rifatu nabiikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi kita bernama siapa? Muhammad. Dan nama Muhammad ini siapa yang memberi namanya? Siapa yang memberi nama Muhammad? Gimana antum kenal nabi? Kakeknya Abdul Muthalib. Ini nama yang asing ketika itu. Artinya terpuji. Ya, jadi begitu lahir langsung dibawa oleh kakeknya, dia dibawa ke Ka'bah dan diberikan nama Muhammad. Dan nama Muhammad ini disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dengan dari beberapa ayat. Di antaranya antum lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah mengatakan atau berfirman, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Allah sebutkan, ya, kalimat nama Muhammad. Ya, tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari seseorang dari kalian. Yang kedua adalah dalam surat Ali Imran, lihat ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Allah sebutkan pula kalimat Muhammad. Ayat 144 surat Ali Imran. Kemudian dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadun Rasulullah. Ya. Allah menyebutkan kata Muhammad. Berarti nama beliau ini, ya, tertera dalam Al-Quran. Bahkan nama lain dari Muhammad beliau juga disebut apa? Namanya Ahmad dalam surat As-Saff, ya. Ya. Dan beliau kalau tidak salah punya 5 nama. Ya. Al-Hasr, ya. Apa namanya sebutnya? Ana lupa yang jelas. Itulah di antara berdasarkan riwayat nama-nama beliau itu ada, beliau menyebutkan 5. Nah, di antaranya ini Muhammad dan Ahmad.
Nah, di sini disebutkan ma'rifatu nabiikum, siapa nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah, berarti siapa ayahnya? Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa ini? Berarti kakeknya. Bin Hashim, ya. Wa Hashim min Quraisy, ya. Dan Hashim berasal dari suku Quraisy, ya. Ini sebenarnya enggak sampai di sini terputusnya, ya. Kalau antum merujuk kepada kitab sirah, ya. Jadi itu ada 21 apa? 21 kakek-kakek beliau, ya. Yaitu sampai Adnan. Akan tetapi yang roji, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Itu disebutkan sampai Kinanah. Di sini wa Hashim min Quraisy, Hashim dari Quraisy. Quraisy itu berasal, kenapa disebut suku Quraisy? Nah, ini pertanyaannya. Siapa Quraisy di sini? Quraisy itu ternyata gelar julukan dari kakek beliau yang ke-13. Ya, khilaf para ulama, ya, ahli sejarah, ada yang mengatakan kakek yang ke-11 itu Fihr, ya. Ada juga yang mengatakan Nadhr, ya, bin Kinanah. Nah, akan tapi wallahu ta'ala alam, ya, karena ini khilaf sejak dulu, ya. Tapi sebagian besar menyebutkan bahwa yang benar, yang tepat adalah Quraisy itu sebutan julukan bagi kakek beliau yang ke-13 yang bernama Nadhr, ya, Nadhr bin Kinanah, ya. Dan itu disebutkan dalam hadis, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ya. Imam Muslim dan Ahmad. Nabi mengatakan, "Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail." Allah telah memilih Kinanah itu dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy itu adalah keturunan dari apa? Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Quraisy ini dari Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilihku sebagai dari Bani Hashim, ya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya wallahu ta'ala alam, yang jelas sebagian besar mengatakan Quraisy itu dari kakeknya yang ke-13, Nadhr bin Kinanah, ya. Kenapa disebut Quraisy Nadhr ini? Ini juga ada sejarahnya, ada seluk-beluknya. Dan khilaf para ulama, ya. Tapi yang lebih populer, ya, diantaranya, kenapa disebut Quraisy? Quraisy itu sebutan bagi ikan hiu, ya. Orang Arab menyebutnya apa? Quraisy. Jadi Nadhr ketika menaik perahu, ya, tiba-tiba di lautan dia bertemu dengan apa? Ikan hiu. Dan itu membuat apa? Orang-orang takut. Dan yang berani menghadapi ikan hiu itu siapa? Nadhr ini. Dia menombaknya dan membawa kepalanya ke sukunya. Disitulah terkenal beliau ini sebagai apa? Quraisy, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Dan masih banyak lagi pendapat yang lain. Yang jelas inilah yang sering disebutkan, ya, oleh ahli-ahli sejarah bahwasanya Quraisy ini adalah gelar atau julukan bagi siapa tadi? Nadhr bin Kinanah, yaitu kakek Nabi SAW yang ke-13, ya. Wa Quraisy minal Arab, dan Quraisy itu dari Arab, dari bangsa Arab, ya. Wal Arab min dzurriyyati Ismail, dan Arab ini dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Loh, kok bisa Nabi Ismail ada di Arab? Ya, padahal Nabi Ismail itu anaknya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim orang mana? Hah? Orang mana? Orang sekarang nggak ada namanya Ibrahim. Ya, dari mana? Palestina, ya kan? Babilonia, ya. Kok bisa ada di Arab? Gimana ceritanya ada di Arab? Ingat, Arab itu para ulama ahli sejarah menyebutkan ada 3 macam. Ya, suku Arab itu ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan Arab Ba'idah. Ini Arab yang lama, nggak bisa dilacak lagi udah, ya. Arab Ba'idah, seperti kaum Ad, kaum apa lagi? Thamud, ya. Yang kedua adalah Arab Aribah.
ini masih bisa dilacak, ya. Yang disebut dengan al-Arab al-Qahtaniyah. Nah, Arab yang ketiga adalah yakni Arab musta'ribah. Siapa Arab musta'ribah ini? Wahia al-Arab, ya, min sulbi Ismail alaihissalam. Ini keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya. Wa tusamma bil Arab al-Adaniyah, disebutnya sebagai Arab al-Adaniyah. Kok bisa Nabi Ismail ada di Arab? Seolah-olah, ya, ma'ruf kisahnya berawal dari apa? Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa istrinya yang bernama siapa? Ayo, siapa? Hajar. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Yang pertama siapa? Sarah. Istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Sarah ini adalah wanita yang paling cantik, ya, paling cantik. Makanya wajar cucunya Yusuf alaihissalam karena ngaruh dari neneknya, ya, cantik. Maka jangan salah pilih syubhat ini. Ya. Nah, Nabi Ibrahim ketika menikah dengan Sarah bertahun-tahun lamanya tidak memiliki anak, ya. Lalu Sarah dengan Nabi Ibrahim melakukan safar hijrah, sampailah ke negeri Mesir, ya. Di negeri Mesir bertemu dengan seorang raja yang zalim. Siapa namanya? Firaun. Jadi Firaun itu bukan raja di zaman Nabi Musa aja. Firaun itu sebutan, ya, bagi raja Mesir. Kalau yang Firaun Nabi Musa itu nggak tahu Firaun yang keberapa, ya. Itu togut juga, paling togut, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, ya. Terus sebagian besar mengatakan iblis aja kaget kayaknya. Ya, ada yang lebih sesat dari saya, ya. Kalau iblisan masih mengakui dia ciptaan Allah dan dia mengakui diciptakan dari apa? Dari api. Lah, Firaun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, Masya Allah, ya. Nah, ketika bertemu dengan Firaun, dan Firaun ini dikenal raja yang suka berbuat zalim. Di antara kezalimannya ada suka mengambil atau merebut istri orang lain, ya, apalagi istrinya cantik. Berarti yang suka ngerebut istri nih Firaun. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Sarah, kalau bertemu dengan raja ini, kamu jangan bilang istriku, tapi bilang apa? Ukhtuhu. Saya adalah apa? Saudarinya. Bohong dong Nabi Ibrahim. Ini kilah namanya. Maksudnya saudara seiman, karena ketika itu tidak ada yang beriman kecuali dua orang aja. Siapa? Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Ya. Maka bertemulah dengan Firaun. Dan benar, ternyata Firaun terpicut dengan kecantikan Sarah. Ya. Walaupun Sarah sudah bilang saya saudaranya, bukan istrinya, dan Sarah pun berdoa kepada Allah meminta perlindungan, maka Allah memberikan penjagaan kepada Sarah, ya. Maka Firaun pun tidak bisa menggoda. Setiap ingin memegang Sarah, jatuh lagi. Akhirnya dia pun menyimpulkan, kayaknya ini bukan manusia ini, cantik lagi, ini kayaknya jin ini, ya. Ketakutan, dan akhirnya memberikan hadiah kepada Sarah siapa? Hajar, ya. Ada yang mengatakan ini pembantunya, ya, budaknya. Ada yang mengatakan ini adalah anak siapa? Dari Firaun, raja tersebut. Maka ketika Sarah mendapatkan Hajar, nah ini jadi pelajaran wahai para ummahat, ya, jadilah Sarah, ya, menghadiahkan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim menjadikan istri yang kedua. Masya Allah. Ya, nih, ambil ibrah nih, penting, catat. Ya, tapi jangan senang dulu, ya. Ternyata di ujungnya, ya, namanya wanita kan cemburu juga akhirnya. Maka menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar, ya, istri yang kedua. Allah takdirkan punya keturunan. Siapa? Ismail alaihissalam. Maka Sarah pun yang tadinya ridho memberikan hadiah Hajar, ketika mendapatkan keturunan, akhirnya timbul rasa apa? Cemburu kepada Hajar. Dengan saya bertahun-tahun gak punya anak, gila dengan Hajar punya anak. Manusiawi, ya. Akhirnya apa? Dia meminta agar Hajar dijauhkan dari pandangannya. Disitulah, ya, bermula Hajar kenapa dibawa kemana? Ke negeri Arab yang dulunya adalah gersang, tidak ada kehidupan. Jangankan
air ya, kehidupan, tumbuh-tumbuhan aja nggak ada yang hidup, hanya padang pasir dan bebatuan saja ya. Dibawalah Hajar ke sana ya, dengan membawa apa? Nabi Ismail yang masih kecil dengan membawa perbekalan ala kadarnya ya, lalu ditinggalkan di sana. Bingung Hajar, kok saya ditinggalkan di sini ya. Ditanya Nabi Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Diam, nggak bisa menjawab ya. Akhirnya apa kata Hajar? Apakah ini perintah Allah? Ini juga pelajaran bagi ummahat, subhanallah ya. Jadilah Hajar tawakal, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ditinggalin, kalau memang ini perintah Allah, silakan tinggalkan. Saya yakin Allah tidak akan menyanyiakan kami di sini, subhanallah. Ya, tapi antum siapa ninggalin istri? Ya ninggalin istri, nggak dikasih apa? Nafkah dan seterusnya. Lalu antum bilang jadilah Hajar gitu, nggak bisa seperti itu. Ya, maka Hajar pun bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan lihat tawakalnya Hajar. Apakah Hajar tawakal diam saja tanpa ada usaha? Ada usaha. Ini menunjukkan tawakal nggak bisa diam aja. Maka ketika Hajar kehausan, bahkan anaknya Ismail juga kehausan, butuh makanan ketika itu, ya, maka Sarah berusaha untuk apa? Hajar berusaha untuk mencari sampai lari naik ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah sampai berapa kali? 7 kali. Itulah yang disyariatkan dalam ibadah haji. Jadi syariat dalam ibadah haji, ya. Ada usaha. Maka ketika sudah berusaha, usaha baru tawakal, Allah pun memberikan apa? Pertolongan. Maka antum ya belum punya usaha ya, masih nganggur misalnya, oh saya mah tawakal aja Ustaz. Ya, rizki mah yakin dari Allah. Ya, nggak bisa. Lihat Hajar. Dia tawakal darinya. Apakah ini perintah Allah? Silakan. Apakah Hajar diam saja? Ya, ada usaha. Ini ibrah pelajaran bagi kita. Ya, maka dia pun ada usaha. Akhirnya Allah memberikan pertolongan dengan apa? Mengutusnya malaikat. Ya, dengan malaikat itu mencungkil dengan sayapnya. Ya, maka keluarlah air yang namanya air apa? Zam-zam. Itulah ya berawal dari adanya air Zam-zam. Dari pertama kali yang menemukan siapa? Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Mulai adanya kehidupan. Mulai Hajar dan Ismail pun tinggal di situ dan orang-orang suku Arab yang lain pun tinggal di situ. Ya, lama kelamaan ya Nabi Ismail pun menikah dengan orang Arab ya, Bani Zurhum ya. Akhirnya beranak pinang sampai sekarang. Ya itulah yang maksudnya Arab keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, makanya di sini ya Quraisy minal Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al Khalil ya alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Walahu minal umri thalathun. Ya. Dan Nabi ini umurnya berapa? Atau kita lanjutkan tadi yang baru yang pertama ya. Yang apa? Kita bisa mengenal Nabi dengan cara mengenal apa? Nasabnya. Yang kedua, ma'rifatu sanihi wa makani wuladatihi. Mengenal tahun kelahirannya, mengenal tempat di mana beliau dilahirkan, dan mengenal apa? Kemana beliau hijrah, berpindah. Ya, hijrahnya beliau. Kapan Nabi dilahirkan? Tahun berapa? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 17 Rabiul Awal. Dan Syekh Albani di kitab Taisir Sirah Nabawiyah memilih tanggal 8 Rabiul Awal. Ya, tapi jumhur memilih berapa? 12 Rabiul Awal. Kalau tanggal kelahiran Nabi aja masih hilaf, kok bisa dirayakan? Itu jadi masalah. Aneh kan? Khilaf kok bisa dirayakan? Ya, maka ini menunjukkan tidak ada ya tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahunnya yaitu tahun apa? Tahun gajah. Sebagaimana Nabi SAW ya, beliau dilahirkan di tahun fil ya, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, wulida Rasulullah SAW yaumal fil ya, dilahirkan Nabi SAW itu ketika di tahun apa? Gajah ya. Kemudian ikhwah, di mana Nabi dilahirkan? Di kota Mekah ya. Dan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu hayatihi nabawiyah. Mengenal umur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berapa umur beliau? Apa kehidupan Nabi SAW, ya, mulai dari diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, dan wafatnya beliau. Berapa umur beliau? Sama dengan umurnya Abu Bakar dan sahabat Umar, yaitu 63 tahun. 40 tahun beliau diangkat menjadi seorang Nabi, dan beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah, ya, 10 tahun di Madinah. Maka kalau digabungkan berapa? 63 tahun. Kita harus tahu, ya. Kemudian yang keempat, bimadza kana nabiyyan wa rasulan. Kita harus tahu dengan apa Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan kapan Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Ya. Nabi diangkat menjadi seorang nabi itu dengan apa? Dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro. Dan Nabi menjadi seorang rasul ketika turunnya surat Al-Mudaththir 1 sampai 5 juga. Jadi beda ketika kapan Nabi diangkat menjadi seorang nabi, itu ketika turun surat Al-Alaq. Baru predikat nabi. Ketika turunnya surat Al-Mudaththir baru diangkat menjadi seorang apa? Rasul. Jadi untuk menjadi seorang rasul harus menjadi apa dulu? Nabi dulu. Makanya setiap rasul pasti nabi, dan setiap nabi belum tentu rasul. Makanya Nabi ketika dengan tegas mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku, otomatis pintu kerasulan pun ditutup. Ya. Maka jangan percaya kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ya, walaupun mengatakan ya apa? Raja sejagat raya, jangan dipercaya, ya. Ini kadzab, dajjal, ya, pendusta. Kemudian ikhwan, poin yang kelima adalah yakni kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bimadza ursila wa limadza. Ya. Untuk apa Nabi diutus? Kita harus tahu. Untuk apa Nabi kita diutus? Maka jawabannya adalah faqad ursila bitauhidillah, ya, wa syariatihi, yakni untuk apa? Diutus untuk mengajarkan tauhid dan mengajarkan syariat. Jadi dakwah utama para nabi dan rasul itu apa? Tauhid. Biar mereka tahu orang-orang yang mengaku dakwah tapi tidak memprioritaskan dakwah sebagaimana dakwah Nabi SAW. Ketika dalam masalah sholat diakuin nggak bisa sholat kalau nggak sesuai dengan Nabi, nggak benar sholatnya. Lalu kenapa masalah dakwah mereka menyelisih dakwah Nabi SAW? Ya, di mana Nabi dakwah memprioritaskan pertama kali apa? Tauhid. Begitu juga para Nabi dan Rasul. Sampai Nabi ditawarkan harta, Nabi tolak. Ditawarkan kedudukan, Nabi tolak. Ditawarkan wanita, Nabi tolak. Karena ini bukan tujuan dakwah beliau. Tujuan dakwah beliau adalah apa? Tauhid, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi rasul juga yang lain demikian. Ya, maka ini menunjukkan dakwah yang harus ya senantiasa terus, bahkan ini prioritas. Ya, lihat apakah dia dakwah tauhid atau tidak. Karena ini adalah dakwah inti dari para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad SAW. Bahkan nabi kita berdakwah 13 tahun di Mekah isinya tauhid semua. Bahkan di Madinah 10 tahun di akhir hayat beliau masih mengingatkan tentang bahaya syirik dan mengajak untuk tauhid. Sampai di akhir hayat beliau, sebelum beliau wafat, yang keluar dari lisan beliau adalah apa? La'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Allah telah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai apa? Tempat ibadah. Tauhid atau bukan? Tauhid. Dan ini menunjukkan harusnya kita ngambil ibrah. Kenapa Nabi dakwah berhasil? Ya, min zulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya benar. Yang tadinya orang-orang Arab itu syirik semuanya. Bahkan dakwah Nabi bisa diterima, bahkan sampai ke negeri kita ini. Apa yang dimulai oleh beliau? Tauhid. Ini makanya. Dan beliau mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di atas 5 pondasi. Apa pondasi yang pertama beliau sebutkan? Syahadati alla ilaha illallah. Tauhid bukan? Tauhid. Ya. Karena kalau seorang tauhidnya sudah bagus, baik semuanya.
mempengaruhi semuanya. Inilah kata Nabi SAW, idza salahat shal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau baik, baik semuanya. Kalau buruk, buruk semuanya. Ya. Makanya kalau kita ingin berhasil sebagaimana keberhasilan dakwah Nabi SAW dan juga para nabi nabi yang lainnya, maka tidak ada cara kecuali dengan memulai dakwah tauhid. Maka dakwah tauhid ini nggak bisa kita hentikan, ya. Terserah orang mau bilang dakwah tauhid lagi. Kita ajak berpikir mereka. Dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Kenapa syirik dikatakan dosa yang paling besar? Karena zalimnya bukan kepada makhluk, tapi kepada siapa? Yang menciptakan makhluk, Allah Jalla Jalaluhu. Yang menciptakan makhluk, yang memberikan rezeki kepada makhluk, yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan kehidupan dan mematikan. Ya, jelas ini kezaliman sangat besar. Bahkan ya Syekh Robi rahimahullah taala, ya, beliau ngajak berpikir, kalau seandainya ada ular dan tikus di hadapan kalian, mana yang akan kalian bunuh pertama kali? Pasti kalau orang yang menggunakan akal sehat, mana yang diprioritaskan dibunuh? Ular. Apa alasannya? Lebih berbahaya daripada tikus. Ketika kita mengakui syirik ini dosa yang paling besar, dosa yang paling bahaya, bisa menghapuskan amalan-amalan. Jangankan kita, bahkan Nabi kita saja diancam oleh Allah. Lain asyrakta, kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, akan dihapuskan seluruh amalannya. Apalagi kita, bukan Nabi, bukan Rasul. Harusnya kita lebih takut kalau terjadinya kesyirikan. Akan tapi sangat disayangkan beberapa harokat pergerakan yang mengatasnamakan dakwatu ilallah, akan tapi dakwah mereka menyelisih kepada dakwahnya Nabi SAW dan para nabi umumnya. Padahal seluruh para nabi itu diutus untuk dakwah tauhid. Dengan tegas Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dakwah tauhid. Maka ya ikhwah, biarkan mereka mengatakan tauhid lagi karena mereka enggak paham. Ya, justru untuk keberhasilan dakwah ini dengan tauhid. Ya. Kalau orang sudah bagus akidahnya, dia meyakini bahwasanya Rabbnya adalah Allah. Dia meyakini Allah itu maha melihat. Allah maha melihat atau memantau, mengetahui apa yang ada dalam hati-hati hambanya, sehingga dia akhirnya pun muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan hati-hati untuk melakukan perbuatan maksiat. Sementara kalau ada orang berbuat maksiat karena dia tauhidnya kurang sempurna. Ya. Banyak di antara kita seperti itu kan? Menyembunyikan dosa dan maksiat di hadapan orang banyak, tapi ketika dia bersendirian, dia hilang keimanannya, keyakinan bahwa Allah itu maha melihat. Ya, maka ya ikhwah, sekali lagi inilah dakwah utama yang harus, dan Nabi SAW dakwanya dakwah tauhid, diutus untuk mendakwakan tauhid. Oleh karenanya di sini ya, saya mengatakan walahu minal umri 63 sana, minha arba'una qabla nubuwah, dan beliau umurnya 36 tahun. Ya, 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, 23 nabiyan wa rasulan, 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Nubi'a bi Iqra, diutus dengan diturunkan surat Al-Alaq, ya, wa ursila bil Mudaththir, dan diutus menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Wa baladuhu Makkah, ya. Dan negeri beliau adalah di Mekah. Wa hajara ilal Madinah, dan beliau hijrah ke negeri Madinah. Ya, beliau hijrah ke negeri Madinah. Dalilnya mana? Ya, wa ba'athahu Allahu bin nidharati anisyirk, dan Allah mengutus beliau untuk memberikan peringatan tentang syirik, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia untuk kepada tauhid. Dalilnya qaulu ta'ala dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Anda bisa lihat di rumah ya tentang surat Al-Mudaththir ini. Ya, dan di sini beliau sebutkan ya, membawakan tafsiran ahli tafsir tentang surat Al-Mudaththir ini. Ya. Di sini seperti dikatakan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya. Terus sampai ayat 5 ya. Kemudian wa makna qum fa'anzir ay yunziru anisyirk wa yad'u ila tauhid. Bangkitlah dan beri peringatan. Apa maksudnya? Bangkit memberi peringatan agar mengajak kepada tauhid dan memberikan peringatan atas bahaya syirik. Ya, wa rabbaka fakabbir. Ya, ai maknanya azzamahu bitauhid, agungkan Allah dengan mentauhidkannya.
Wa thiyabaka fatahhir, ya, ai maknanya tahhir a'malaka anisyirk. Bersihkan amalanmu, amalan ibadahmu dari kesyirikan. Warrujza fahzur, ya, ai maknanya ar-rujzu al-asnam, ya, wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha, dan harus meninggalkan seluruh kesyirikan-kesyirikan, ya, apalagi patung, ya. Maka ini jelas dalil yang dibawakan oleh beliau menunjukkan dakwah Nabi itu adalah tauhid, ya. Akhadha ala, akhirnya terjadilah, ya, ijen lah, bahasa anaknya ijen antara Arad dan Abraha. Awalnya yang kalah siapa? Abraha, sempat kena sabatan pedang, hidungnya, mulutnya. Ketika mau kalah Abraha ini ternyata dibantu oleh siapa? Budaknya, ikut nyerang kepada siapa? Arya. Akhirnya Arya pun meninggal. Ya, curang nggak si Abraha ini? Curang. Akhirnya yang menguasai ketika itu siapa? Abraha. Nah, ketika Raja Najasyi tahu bahwa Abraha ini telah membunuh satu panglimanya, dia marah. Dia mengirim utusan dan surat isinya ingin mengancam siapa sih? Abraha. Dengan ancaman, aku akan injak negeri Yaman dan akan mencabut ubun-ubunmu. Takut nggak si Abraha ini? Takut, karena dia adalah bawahannya siapa? Raja Najasyi. Tentunya pasukannya lebih besar, dan itu atasan beliau. Akhirnya beliau pun mengirim utusan lagi, membawa tanah negeri Yaman dan membawa rambut ubun-ubunnya dikirimkan kepada Raja Najasyi. Maksudnya, ya, engkau nggak usah datang wahai Raja Najasyi, ya, untuk nginjak negeri Yaman nih. Aku bawakan tanah negeri Yaman, dan engkau nggak harus langsung mencabut. Aku datang ke negeri Yaman. Ini aku telah bawakan rambut ubun-ubunku. Ini menunjukkan bahwasanya si Raja Abraha ini mengaku akan tunduk kepada si Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi pun senang, apalagi dibawakan barang hadiah yang sangat banyak ketika itu, ya. Dan di antara isi suratnya si Abraha ini berjanji ingin membangunkan sebuah kanisah, gereja yang sangat besar yang belum pernah ada, tinggi dan besar, ya. Maka si Abraha pun membuat gereja besar di negeri Yaman, ya, yang disebut sebagai Qulais, ya, Qulais. Kenapa disebut Qulais? Ini diambil dari Qolan Suah. Apa Qolan Suah artinya? Peci. Kenapa kok diambil dari peci nama gerejanya? Ya, sebutannya itu karena ketika orang melihat tingginya bangunan gereja tersebut, pecinya pasti akan jatuh saking tingginya. Nah, saking dia merasa kagum dengan hasil bangunannya, ya, gereja yang sangat besar, akhirnya dia pun merasa bisa nih membuat saingan dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Saya akan menjadikan ini lebih daripada Ka'bah. Orang-orang akan datang ke gereja ini dan mereka tawaf atau melakukan ibadah di gereja ini. Orang Arab mengetahui, marah ketika itu, khususnya suku Quraisy ini. Maka mereka pun disebutkan dalam riwayat, ya, ada dua versi, ya. Pertama, pemuda-pemuda Quraisy datang sengaja malam-malam ke gereja tersebut dan membuang kotoran di situ untuk menghinakan gerejanya milik si Abraha. Akhirnya Abraha marah. Ada juga riwayat dibakar gerejanya. Itulah yang menyebabkan Abraha naik darah, marah, akhirnya mengirim utusan membawa pasukan yang sangat banyak, ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Di antara pasukannya adalah pasukan gajah. Yang gajah ini orang Arab belum pernah melihat. Ya, yang paling besar itu binatang di Arab itu unta. Makanya gajah. Ya, tujuannya membawa gajah, ya. Ini untuk menghancurkan Ka'bah. Gajah ini dibawakan rantai dan untuk merusak atau merusak Ka'bah. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan gajah ini panglima gajahnya. Jadi gajah punya ketua. Punya panglimanya. Ini bernama Mahmud. Ayo Seren, siapa yang namanya Mahmud? Ini rajanya, gajahnya si Abraha ini. Ada yang namanya Mahmud. Tetangganya ada. Ya, tukang roti, makanya terkenal roti Mahmud. Ya. Ini ketuanya gajah, pasukannya siapa? Si Abraha. Ya, akhirnya orang Arab pun, Quraisy pun takut sampai keluar mereka dari Ka'bah. Singkat ceritanya seperti itu, ya. Dan beberapa kabilah sudah menahan, gak bisa mengalahkan pasukannya si Abraha ini.
Akhirnya Allah mengutus apa? Burung, ya. Bukan nama ababil. Ababil itu artinya fauzan, berbondong-bondong. Ini bukan namanya. Keliru kalau kita menyebut burung ababil. Ya burung aja Allah utus. Allah utus burung, ya. Karena sebelum Allah mengutus burung, si Mahmud ini nggak bisa maju, ya. Kalau dibalikan ke Yaman lari kencang, tapi kalau dibalikan ke Ka'bah nggak berani maju. Saking pusingnya Raja Abraha, lagi pusingnya Allah utus burung, dan setiap burung itu membawa apa? Batu dari neraka Sijil. Setiap burung membawa 3 batu, di paruh, di tangan, di kakinya. Kok bisa burung nggak kepanasan bawa apa? Batu dari neraka Sijil? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, atas izin Allah. Kita juga nggak tahu kok tiba-tiba ada burung, ya kan? Dari mana burungnya? Ya kan? Terus kuat membawa batu yang sangat panas, dan itu bisa melelehkan atas kehendak Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Api saja yang membakar Nabi Ibrahim menjadi apa? Dingin atas kehendak Allah. Kun fayakun. Kalau Allah suruh, ya akan terjadi. Maka hancur semuanya. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan kepada suku Quraisy, diselamatkan dari Raja Abraha, sehingga mereka ini mau keluar dari negeri Quraisy atau negeri Arab aman, mau dagang kemana aja aman. Kalau musim panas ke negeri apa? Syam, ke Yaman. Kalau musim dingin ke negeri apa? Atau musim dingin ke negeri Yaman, musim panas ke negeri Syam. Mereka aman-aman saja. Kenapa? Orang-orang nggak mau menyakiti orang Quraisy, khawatir nanti seperti apa? Abraha. Tuh. Nikmat selanjutnya yang Allah berikan pada Quraisy, Ka'bah ada di mana? Di suku Quraisy yang menguasai. Kemudian Nabi pun berasal dari suku Quraisy, Nabi Muhammad SAW. Di mana Allah menjadikan Ka'bah di suku ini, yang Ka'bah itu selalu didatangi oleh orang-orang dari berbagai penjuru sehingga terkenal. Ya. Apalagi mereka punya pasar yang nama pasar apa? Yang terkenal, yang sangat besar, Rau kalah lah. Ya. Ukaz. Pasar Ukaz. Nah, ini juga mempengaruhi perekonomian mereka. Ya, orang-orang datang dari penjuru dunia karena orang Quraisy ini punya kebiasaannya apa? Berdagang. Sebagian bercocok tanam, ya, berdagang. Kalau orang Madinah itu umumnya bercocok tanam. Kalau orang-orang Quraisy itu, orang Mekah umumnya apa? Berdagang. Ya. Dan banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada syukur. Makanya Allah turunkan surat apa? Sampai disebutkan ada surat namanya apa? Quraisy. Ini untuk mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Yang ternyata orang-orang Quraisy ini bukannya bersyukur, malah berbuat syirik. Makanya Allah katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Jangan menyembah Ka'bah, jangan menyembah patung-patung, ya. Makanya Allah mengingatkan dalam surat apa? Quraisy. Maka surat Quraisy ini punya kaitan erat dengan surat apa? Apa tadi? Al-Fil, ya. Namanya kaitan erat dengan surat Al-Fil, ya. Makanya banyak keutamaan suku Quraisy. Di antaranya juga pemimpin yang hak itu berasal dari mana? Quraisy. Pemimpin yang hak itu berasal dari Quraisy. Ya. Wallahu ta'ala bishawab, yang nanti insyaallah kita akan lanjutkan, ya, pada kesempatan yang akan datang, ya, berkaitan dengan masalah hijrah. Ini juga penting, ya, agar paham apa itu hijrah, macam-macamnya, kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, terus apa hukumnya hijrah, ya, agar kita benar-benar paham tentang hijrah. Dan hijrah ini bagian dari ibadah. Kalau ikhlas karena Allah, mendapat pahala. Makanya Allah katakan, Nabi kata apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Bagaimana kiat-kiat menjadi orang yang kuat akidahnya? Yang pertama, belajar, ya, tentang tauhid, tentang akidah. Karena apa? Al-ilmu kan nur. Ilmu itu adalah cahaya, ya. Allah yang memerintahkan kita untuk mempelajari tentang dirinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ya, makanya saya di sini menyebutkan apa yang pertama? Al-ilmu, kan? Ilmu apa yang harus dipelajari? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Ya, terus belajar, ya, agar kita kuat akidahnya. Karena dengan ilmu ini akan menjadikan kuat akidah kita. Kita tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, ya, harus tahu juga lawannya. Nah, orang-orang sekarang kenapa mengucapkan la ilaha illallah masih berbuat syirik? Karena nggak tahu ilmunya. Mulai dari maknanya aja nggak paham, salah lagi maknanya, kan?
rukun-rukunnya dia nggak tahu, syarat-syaratnya apalagi, ya. Makanya jangan heran kalau 100 kali mengucapkan la ilaha illallah sampai menggeleng-gelengkan kepalanya, ya, masih jatuh pada perbuatan syirik karena dia nggak tahu ilmunya, ya. Bagaimana jika ada teman menyampaikan wasiat kepada anak dan jika anak tidak menjalankannya, apakah anak berdosa ketika tidak dilaksanakan? Pada asalnya wasiat harus dijalankan. Akan tapi harus dilihat dulu wasiatnya apa, kebaikan atau apa, keburukan. Kalau wasiatnya keburukan, suruh ngebunuh orang ya jangan, ya suruh nyuri ya jangan, ya. Dan dilihat dari wasiatnya, ya. Dan orang kalau memberi wasiat juga kalau dia kepada yang mampu, kalau jangan memberikan wasiat pada yang tidak mampu. Wallahu ta'ala bishawab. Ya fattaqullah mastata'tum, ya. Sekarang ini banyak orang mengaku Islam tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Apakah tidak bisa membaca Al-Quran tidak berdosa? Ya tidak dikatakan dia keluar dari Islam, ya. Hanya Islamnya belum serius. Itu aja udah, ya. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 4. Ada sebagian ulama menambahkan 5. Yang pertama apa? Membacanya. Jadi kalau kita seorang muslim yang mengakui kitab kita Al-Quran adalah kitabullah, kitab kita, petunjuk kita, ya, maka Al-Quran ini punya kewajiban. Makanya ingat nggak di hadis Arba'in yang ke-7, ad-dinu nasihah, agama itu apa? Nasihat. Ditanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa? Apa Nabi menyebutkan? Lillahi, terus wali kitabihi, wali rasulihi, wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah. Untuk Allah itu maksudnya apa? Yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan-larangan Allah. Nasihat untuk kitabnya apa? Itu tadi, ya. Pertama membacanya, karena Al-Quran ini diturunkan untuk dibaca. Bahkan Allah iming-imingkan baca Quran itu dapat apa? Pahala 10 kebaikan satu hurufnya, ya. Terbata-batanya aja 2 pahala ajron, ya. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah apa? Memahami kandungannya dengan mentadaburinya. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi. Afala yatadabbarunal Quran. Allah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Karena Al-Quran ini petunjuk. Bagaimana kita bisa paham, bisa mengamalkan petunjuk ini kalau kita nggak paham, ya. Sementara kita yakini bahwa Allah ini yang memberikan petunjuk Al-Quran ini siapa? Allah, Rabb kita, yang menciptakan kita, otomatis lebih paham maslahat dan madaratnya bagi kita, ya. Maka kita harus berusaha untuk mengetahui isi dari Al-Quran, ya. Makanya kalau ada kajian tafsir ikutin, ya, tafsir. Atau sekarang minimal antum ada usaha baca terjemahannya Al-Quran. Alhamdulillah udah banyak, ya. Kemudian yang ketiga apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Mengamalkannya. Dan yang keempat adalah mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Dan yang menyebutkan yang kelima adalah diantaranya dihafalkan Al-Quran itu, ya. Karena ada keutamaan bagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi kalau dikatakan berdosa, dilihat dia nggak bisa baca Qurannya. Kenapa? Kalau dia nggak bisa, nggak mau ada usaha, ya ini berdosa. Ini kesalahan yang fatal. Udah nggak bisa, nggak mau ada usaha. Tapi kalau dia belajar masih belum bisa, ya nggak berdosa. Ya, berarti dia harus terus berlatih dan terus membaca Al-Quran. Dan anak pikir ya, semua orang kalau belajar pasti bisa nggak? Bisa, karena terbiasa. Saya pernah mengajarkan ya orang, dia kalau ngomong sin pasti sod. Umumnya orang ngomong sod itu susah kan? Sin lagi sin, dia kebaliknya. Aneh nih bilang. Sin jadinya sod, ya. Akhirnya dia bilang, "Oh Ustaz, nyerah, nggak bisa gitu, nanti dulu. Coba antum ngomong, ya, bisul." Akhirnya bisa dia ngomong bisul, nggak ngomong bisul gitu. Artinya antum itu perlu latihan terus, ya. Mungkin sering kita dengar ketika baca walladzina yu'minu, ya kan? Yu'minu lagi, padahal itu hamzah bukan ain, ya. Salah lagi. Dia pun akhirnya putus asa. Wah, saya nggak bisa belajar ini.
bohong. Ya. Sok dia suruh ngomong, yuk ke masjid. Apakah dia ngomongnya apa? Yuk ke masjid, nggak mungkin. Ini bukti kalau dia itu bukan nggak bakal bisa, tapi apa belum terbiasa, ya kan? Makanya terus latihan dan belajar, dan yakin man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Ya. Belajar terus, apalagi membaca Al-Quran itu, ya hukumnya apa? Membaca dengan tartil hukumnya fardu ain. Ya, wa taratil Qur'ana tartila dalam surat Al-Muzammil ayat 4 dalilnya. Tapi kalau membaca mempelajari hukum-hukumnya, tajwidnya, teorinya, ya, nadorian maksudnya, ini fardu kifayah. Terus antum nggak apa-apa nggak paham ini mad apa, mad tobi'i, mad far'i atau mad solar ternyata, ya. Tapi antum bacanya benar, lebih baik. Ya, artinya aman. Kenapa? Karena prakteknya itu, tatbiknya itu yang wajib fardu apa? Ain. Ya, seperti itu. Sebaik-baiknya ikhtiar adalah doa. Ya. Ya, enggak dibilang sebaik-baiknya sih. Ikhtiar itu harus ada usaha, jangan cuma doa aja kan? Minimal ikhtiar itu dengan apa? Doa. Ini salah juga kalau bilang sebaik-baiknya ikhtiar apa? Berdoa. Ya, berarti udah doa aja lah, ya kan? Nggak ada usaha, nggak bisa gitu. Minimal dengan doa. Sebagaimana ketika kita mengingkari kemungkaran kan? Ada kemungkaran depan kita, ya. Apa kata Nabi SAW? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Dengan tangan kita, kalau kita punya kekuasaan. Seorang ayah kepada anak, pimpinan kepada bawahannya. Fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan. Apa yang terakhir? Fa biqalbihi, dengan hatinya. Minimal kita ingkari atau kita doakan. Wallahu ta'ala bishawab, ya. Saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf, ya, atas keterbatasan ilmu dan juga waktunya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Ana sengaja anak kebut, ya, supaya cepat selesai. Ya, ada pertanyaan?